Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, yang jawab masih sedikit. Sekali lagi saya ulangi salam saya doakan bagi yang menjawab salam saya mudah-mudahan bisa segera berangkat haji. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhirat nanti. Kalau bapak-bapaknya yang menjawab salam, saya doakan punya istri yang baik hati, yang tidak cerewet setiap pagi, yang gak suka ngabisin gaji, yang mengizinkan untuk kawin lagi. Kacau ini. Tapi kalau nggak jawab yang bapak-bapak, saya doakan istrinya datang bulan setiap hari. Nggak ada yang amin. Untuk ibu-ibu yang menjawab salam, Bu, nggak ada orang, Bu. Alhamdulillah. Kalau jawab salam, saya doakan mudah-mudahan punya suami yang setia sampai mati, yang tidak minta untuk poligami. Nggak semangat. Kalau nggak jawab, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya disuruh ceramah kayak Ustadz Ibrahim nggak bisa. Al-Quran yang nggak hafal, hadis yang nggak hafal, ya seadanya gini aja. Makanya saya ngomong kemarin kepada Ustadz Ibrahim, Ustadz tolong ajari kami semuanya. Jadi saya datang ke sini ini bukan untuk ceramah Isra Mi'raj, ingin belajar dari Ustadz Ibrahim. Karena sekarang bulan Rajab, ayo kita awali dengan sholawat Rajabiyah dan doa wabah pandemi yang kompak. Mudah-mudahan kita nanti disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Amin. Juga diselamatkan dari wabah COVID-19. Amin. Monggo bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna min corona. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna min corona. Ya Qawiyyu ya Matin ihfaz lana wal muslimin wa sallimil Indonesiin minal virus COVID-19. Allahumma barik fi Rajab wa ballighna wa sallimna. Allahumma barik fi Rajab wa ballighna wa sallimna min corona. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia. Insyaallah majlis yang seperti ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini spesial Isra Mi'raj. Dan kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan baginda Nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di dalam surat Al-Isra sudah disebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dan peristiwa ini dilaksanakan oleh Nabi hanya di sebagian malam. Gak nyampe subuh itu langsung balik. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu bukan hanya ruhnya saja. Di sini disebutkan bi'abdihi. Abdun itu artinya hamba. Hamba itu terdiri dari jasad dan ruh. Artinya baginda Nabi menemui Allah langsung berhadap-hadapan dengan jasad dan ruhnya. Jadi ini bukan mimpi. Kalau hanya mimpi semuanya bisa. Saya kemarin mimpi ke Semarang, bisa semuanya. Tapi Rasulullah jasad, ruhnya, bahkan terompahnya itu ikut naik ke langit, di atas langit 7. Kalau malaikat Jibril ketika mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe ke langit 7 sudah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa menemanimu lanjut ke atas. Karena kalau saya melanjutkan ke atas terbakar binasa saya." Tapi Rasulullah terus berjalan bahkan sampai terompah-terompahnya ikut naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah, mendapatkan perintah salat 5 waktu. Makanya para ulama akhirnya memperbincangkan mana yang lebih mulia antara terompah Nabi dan Jibril. Jibril gak bisa naik ke Sidratul Muntaha, terompahnya Nabi bisa nyampe. Lah kenapa kok terompahnya Nabi? Sesuatu itu menjadi mulia kalau menyentuh atau bersentuhan dengan yang mulia. Karena terompah Nabi bersentuhan dengan Nabi, maka menjadi mulia. Makanya para ulama kadang-kadang menggambarkan terompah Nabi ada di atas kepala. Seperti ini contohnya. Itu terompah Nabi dianggap sebagai mahkota. Saking mulianya. Kenapa? Bersentuhan dengan Nabi. Sama ibaratnya kulit. Kulit kira-kira kalau kita bawa ke kamar mandi boleh apa enggak? Boleh. Tetapi ketika di atas kulit dituliskan Al-Quran, maka tidak boleh lagi dibawa ke kamar mandi, malah dicium. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Kulit kalau bersentuhan dengan kayu jadi beduk, dipukul-pukul, gak mulia. Makanya terompah Nabi itu menjadi mulia karena bersentuhan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi saat Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa kok dikatakan tahun kesedihan? Karena pada waktu itu 2 orang yang dicintai oleh Nabi meninggal dunia pada tahun itu. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib yang membantu dakwah Rasul. Yang kedua adalah Siti Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Nabi, meninggal pada waktu itu. Bahkan harta bendanya semuanya dikeluarkan untuk dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, persenjataan perang, semuanya itu didapatkan dari hasil harta bendanya Siti Khadijah. Mereka berdua meninggal sehingga Rasulullah itu merasa sedih. Nah, ketika Rasulullah itu sedih, Allah akhirnya menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperjalankan baginda Nabi. Diajak jalan-jalan. Disiapkan sebuah kendaraan yang namanya Gojek. Ya, Gojek. Belum ada Gojek dulu itu. Disiapkan sebuah kendaraan yang namanya Buraq. Buraq itu laki-laki apa perempuan? Kalau bu biasanya laki-laki perempuan. Kalau laki-laki berarti mulai ngarang ini. Kayaknya wis ngantuk. Disediakan sebuah kendaraan Buraq. Dan konon ceritanya atas pilihan Buraq ini ternyata ada kisahnya. Buraq itu tidak hanya satu, banyak sekali. Allah memberikan kabar kepada para Buraq, nanti ada dari satu di antara kalian yang akan ditumpangi oleh manusia paling mulia. Ada satu Buraq nangis setelah mendengar kabar itu, sampai ketika Jibril mau ngambil Buraq tampak nangis di situ. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Buraq, kenapa kamu nangis?" "Saya mendengar kabar dari Allah bahwa salah satu dari kami ini akan ditumpangi oleh manusia paling mulia, dan saya pengen jadi orang itu, jadi kendaraan itu." Maka dipilihlah Buraq itu. Buraq itu artinya kilat. Kenapa?
karena jalannya seperti kilat. Akhirnya diperjalankan mulai dari Masjidil Haram. Ada peristiwa-peristiwa yang dihadapi banyak sekali. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7 bertemu dengan para nabi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, terus bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu kalau di Indonesia namanya Isa, Musa, Sulaiman, Daud. Kalau di negara luar namanya beda. Kalau Musa, Moses. Kalau Daud, David. Wah, David ini Daud. Kalau Ismail, Samuel. Kalau Isa, Yesus. Ibrahim, Abraham. Sulaiman, Salomon. Durrahman, Doraemon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya apa? Bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Allah memberikan sebuah perintah, yaitu sholat 50 waktu, yang akhirnya diporting, didiskon menjadi 5. Balik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perjalanan ini nggak nyampe 1 malam penuh, karena sebelum subuh sudah nyampe, memberikan kabar kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, saya baru melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketawa semuanya, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan diketawain. Orang yang munafik tambah munafiknya, orang yang kafir tambah kafir, orang yang keimanannya masih lemah malah murtad semuanya. Kesempatan akhirnya diambil oleh Abu Jahal. Abu Jahal langsung datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, di mana itu sahabatmu? Dia cerita bahwa dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya di sebagian malam. Apakah kamu percaya seperti itu? Ternyata apa? Jawaban Abu Bakar, kalau memang lebih besar dari kejadian seperti itu, dan kalau itu Muhammad yang mengatakan, saya percaya. Makanya akhirnya Abu Bakar itu mendapatkan julukan As-Siddiq. Nah, Abu Bakar itu beda. Kalau seandainya kejadian itu di sini, ya belum tentu. Coba kita lihat, Rasulullah langsung dipanggil untuk mendapatkan perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat ini penting sekali. Bahkan sholat itu dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik, aman amal yang lainnya. Tapi sholatnya buruk, hancur, siap-siap. Nanti akan dihisab satu-satu oleh Allah. Makanya jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sholat. Dan namanya sholat itu wajib, maka kita harus belajar bagaimana tata cara sholat. Jangan sampai kita sholat tidak tahu ilmunya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, ditolak oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Kalau kita nggak pernah ngaji masalah sholat, nggak tahu bagaimana tata cara sholat, ditolak meskipun kita cuma ngikut-ngikut seperti itu. Coba saya mau tanya yang hadir di sini, kalau kita sujud, yang didahulukan lutut apa tangan duluan? Diulangi, ini kurang kompak. Yang jawab cuma sebagian, jangan-jangan ada sebagian yang nggak sholat ini. Coba, kalau kita sujud, yang kita dahulukan lutut apa tangan? Kalau saya mendahulukan tangan, boleh apa enggak? Yang paling benar yang mana? Yang pakai tangan berarti salah. Nah, mulai bingung. Kalau kita berbicara tentang masalah lutut atau tangan, ulama 4 mazhab sudah membahas. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi mengatakan yang paling afdol adalah lutut terlebih dahulu. Mazhab Maliki mengatakan yang paling afdol adalah tangan terlebih dahulu. Berarti kira-kira yang paling benar yang mana? Semuanya benar. Kalau kita mazhab Syafi'i, amalkan mazhab Syafi'i. Yang diturunkan adalah
lutut. Kalau kita melihat orang lain menggunakan tangan terlebih dahulu, tidak salah. Yang salah yang mana? Kalau kepala yang duluan, ya, itu bisa geger otak. Sama ketika misalnya tasyahud, pernah lihat ada yang tangannya digerak-gerakkan, ada yang tidak? Pernah? Halo, pernah? Yang benar yang digerak-gerakkan atau yang tidak? Hah? Sekali-sekali diem, sekali-sekali gerak gitu lah. Makanya harus belajar. Nanti belajar ke Ustadz Ibrahim, ya. Masalah fikih, ya. Beliau kan bahas masalah kitab apa? Takrib. Nanti saya juga ikut belajar, ya. Kalau kita berbicara masalah tasyahud, ulama juga berbeda. Kalau mazhab Hambali itu setiap ada lafaz Allah digerakkan tangannya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Gerak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Setiap ada lafaz Allah gerak. Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi, ketika nyampe la, lafaz la dalam syahadat, asyhadu an la, keluar tangannya. Ilaha illallah. Habis itu enggak. Itu mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ketika nyampe lafaz illallah, asyhadu an la ilaha, tangannya dikeluarkan ketika lafaz illallah, pandangan yang awalnya di tempat sujud berubah ke telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang dilihat telunjuknya sendiri, bukan telunjuknya orang. Telunjuknya sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, balik lagi ke tempat sujud. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki beda lagi. Mazhab Maliki ini digerak-gerakkan, yaminan wa shimalan, kanan kiri. Dari awal at-tahiyatul, ini bukan nyari sinyal, memang gayanya seperti itu, ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, kanan kiri. Itu mazhab Maliki. Ada lagi kadang-kadang saudara kita yang sholat geraknya atas bawah. Pernah lihat? Tahiyatul mubarak. Itu Syekh Nasruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman Salafi. At-tahiyatul mubarak. Ada lagi yang bingung, ini yang benar atas bawah atau kanan kiri, diputar. At-tahiyatul mubarak. Ini bingung, gak ada pendapat yang kayak gitu. Ini orang bingung, puter. Nah, pertanyaannya yang paling benar yang mana? Di antara 4 yang saya sebutkan. Semuanya benar. Yang salah kalau dibalik at-tahiyat. Ini ngajak berantem malaikat. Nah, makanya gunanya kita belajar, hadir di majelis supaya tahu ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, harus tahu ilmu tentang ibadah puasa. Coba kira-kira kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut saat berpuasa, puasanya sah atau batal? Halo, gak ada yang jawab, ini pada tidur. Ketika kita berpuasa memasukkan sesuatu ke dalam mulut, batal atau tidak? Hah? Apa? Batal? Tidak. Memasukkan sesuatu ke mulut batal apa enggak? Belum tentu. Nah, bingung kan? Syarat puasa itu batal 2. Memasukkan ke mulut, yang kedua ditelan. Jadi kalau cuma dimasukkan enggak batal. Tapi kalau sampai ditelan batal. Makanya kalau misalkan kita iseng-iseng ada anak kita minum es krim, gak habis, masukkan ke mulut sampai maghrib. Yang penting gak ditelan, gak batal. Cuma makruh. Jadi syaratnya apa? Memasukkan bersama-sama. 1. Yang kedua, menelan. Nah, kalau kita berbicara menelan, nanti ada kasus lagi. Kalau ludah saya telan, batal atau tidak? Nah, batal apa enggak? Hah? Belum tentu juga. Ya, enggak, batal, belum tentu. Ada syaratnya. Ludah gak batal, ada syaratnya. Ludah itu ludahnya sendiri. Kalau ludahnya orang ada di bawah diambil, batal. Paham? 1, ludahnya ludah sendiri. Yang kedua, ludah tidak boleh keluar dari mulut. Meskipun kita kumpulkan penuh,
Terus ditelan, batal benda? Tidak. Kenapa? Belum keluar dari area mulut. Tapi kalau sampai keluar dari mulut, ngiler, disedot, masuk lagi, batal benda? Tapi ini nanti ya pembahasannya. Ini malah nanti tambah malam. Ya sudah, nggak usah panjang-panjang karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ibrahim. Ya, kalau tambah panjang nanti tambah malam. Kita akhiri dengan sholawat bersama. Ya, monggo yang kompak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semuanya Maulaya kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Maulaya yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia akhirat. Maulaya tangannya diangkat semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI harga mati. Maulaya Oke, sebelum saya akhiri, ada yang bertanya ini di WA, Ustadz, bagaimana cara supaya kita bisa terus berprasangka baik? Dijawab pas acara juga nggak apa-apa, tak jawab sedikit ya. Bagaimana supaya kita bisa berprasangka baik? Anggap apa yang terjadi itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Kalau terjadi sesuatu kepada kita, anggap itu adalah pilihan terbaik bagi Allah. Kadang-kadang menurut kita itu jelek, tapi menurut Allah itu baik. Dan Allah itu lebih tahu daripada kita. Makanya kita husnudzon. Ada wabah pandemi corona, pasti ada hikmahnya. Allah itu memberikan hikmah apa? Salah satunya supaya kita nggak sombong. Coba kita lihat wabah COVID-19, nggak kelihatan makhluknya, tapi apa? Bisa menggemparkan dunia. Artinya apa? Dengan makhluk yang kecil yang nggak kelihatan saja, kita ini nggak ada apa-apanya. Ada sebenarnya hikmahnya. Makanya ada ini, jangan pernah mengeluh. Pisah dengan ini, bertengkar dengan ini, itu semuanya ada hikmahnya. Dan yang terjadi itu semuanya yang terbaik. Makanya pernah saya ceritakan, ya, dulu ada seorang raja punya perdana menteri yang selalu setiap diajak ngomong pasti jawabannya yang terbaik adalah pilihan Allah. Suatu saat rajanya itu kepotong tangannya, ngomong kepada perdana menteri, wahai perdana menteri, tangan saya kepotong. Perdana menterinya tiba-tiba mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah. Marah, rajanya curhat, kok malah mengatakan kayak gini, sok bijak. Dipenjara langsung perdana menteri itu. Akhirnya sang raja di suatu hari melakukan perjalanan untuk berburu. Nyampe di perjalanan, rombongan raja semuanya ditangkap oleh para penyembah Tuhan yang minta sesembahan berupa manusia.
Ditangkapi satu-satu, dipersembahkan, dibunuh para prajuritnya. Si A dibunuh, dipersembahkan kepada Tuhannya. Si B dibunuh, dipersembahkan kepada Tuhannya. Nyampe kepada raja, ketika mau dibunuh, orang-orang ini langsung berkata, ini cacat, jangan, tidak usah. Cacat, tidak boleh kita persembahkan kepada Tuhan kita. Akhirnya apa? Gak jadi dibunuh, dibebaskan. Rajanya pulang, langsung datang ke penjara, dibuka Perdana Menterinya, dibebaskan. Wahai Perdana Menteri, ternyata apa yang kamu katakan itu benar. Apa yang terjadi itu adalah pilihan Allah dan yang terbaik. Saya ternyata ada hikmahnya, tangan saya terpotong, akhirnya saya tidak dibunuh dan tidak dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka ketika saya ditangkap di tengah hutan. Tapi saya punya pertanyaan, terus apa yang terbaik untukmu? Kamu kan saya penjara. Ternyata Perdana Menteri mengatakan, saya juga mendapatkan kebaikan. Coba seandainya saya tidak dipenjara oleh engkau wahai raja, pasti saya akan diajak untuk berburu dan saya juga termasuk orang yang dibunuh untuk dipersembahkan kepada Tuhannya. Faham maksudnya? Jadi apa yang terjadi adalah pilihan Allah dan pilihan Allah adalah terbaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.